balik lagi di program Pelita Peduli Keluarga kita bersama Hana dan juga Kak Eci. Dan tadi kita sudah bahas banyak gitu ya tentang pengenalan diri sendiri gitu. Dan tadi sudah banyak yang kita bahas tahap-tahapnya apa gitu ya. Dan cara kita mengetahui apakah kita sudah kenal diri atau belum. Itu sudah dijawab sama Kak Eci. Dan gantian nih ya Mitra Amanit yang nanya ke Kak Eci. Ini ada dari Muhammad Abe. Apakah kesehatan mental dapat membuat kita tidak bisa mengenali jati diri kita sendiri? Nah gimana tuh Kak? Nah ini sebenarnya saya bukan praktisi psikologis ya, tapi saya punya teman rangkul juga yang kebetulan punya case yang sama gitu ya. Jadi refleksinya itu beliau gitu ya punya gangguan anxiety. Nah, jadi kan kurang nyaman tuh ada di di keramaian gitu ya, atau di situasi yang mungkin terasa membuat dia tertekan gitu. Nah, apakah membuat jati dirinya kemudian menjadi sulit dikenali oleh dirinya sendiri gitu ya? Bisa jadi iya, tapi yang saya pernah tahu dari psikolog yang saya kenal gitu ya, yang juga kebetulan adalah relawan dari keluarga kita, beliau malah menyarankan untuk bisa menjadikan pengenalan diri ini itu untuk salah satu media penyembuhan gangguan kesehatan mental gitu. Nah, karena kan dari Marshanda aja gitu ya, juga beliau salah satu artis ternama yang juga kebetulan speak up tentang kesehatan mental ini gitu, yang istilahnya mendeklarasikan bahwa mengenali diri sendiri itu tuh penting banget gitu. Caranya yang tadi sudah disebutkan gitu ya, dengan cara deep talk dengan diri sendiri gitu, karena biasanya kita sering abai dengan perasaan kita sendiri. Kesehatan mental itu kan terjadi karena emosi ataupun perasaan kita terabaikan, entah itu oleh diri kita sendiri ataupun orang di sekitar gitu. Dan ini biasanya dimulai nggak setelah kita dewasa gitu, tapi berulang sejak masih anak-anak. Semisal nih hal kecil kayak yang kita anggap sepele gitu ya, anak menangis, dia nggak nyaman dengan sesuatu misalnya terjatuh gitu. Orang tua kebanyakan selalu bilang kayak jangan nangis nak, sakit ya, jangan nangis. Yang mana yang sakit, yang mana yang sakit? Ini mejanya ya, yang kena meja ya, tadi mejanya yang dipukul gitu. Padahal kan yang harus kita tahu adalah apa perasaannya saat itu, apa yang membuatnya menangis gitu, jatuhkah? Sedih karena mungkin merasa terabaikah gitu ya kan, kita bisa tanyakan gitu. Kalau misalnya anak kecil gitu ya nggak ngerti tentang perasaannya, kita bantu dia namai. Misal anak nih nangis tantrum gitu ya, marah-marah gitu, ngamuk gitu, kita tanya, kamu kenapa, kamu marah? Enggak, aku nggak marah, dia bilang gitu kan. Oke, jangan nangis biasanya gitu kan, jangan nangis, jangan ngamuk, malu dilihat orang. Nah itu tuh adalah patahan-patahan emosi yang terakumulasi sejak dini sampai usia dewasa hingga akhirnya merasa terabai dan menjadikan bibit dari kesehatan mental biasanya nak. Jadi salah satu media gitu yang bisa membantu menyembuhkan kesehatan mental yang saya pernah dengar itu adalah dengan mencoba berefleksi, memvalidasi perasaan kita sendiri gitu ya, dan mengenali diri kita sendiri dengan sering-sering bicara gitu. Dan biasanya juga para psikolog gitu ya, dan saya pun juga sampai hari ini gitu masih sering rutin ketemu sama psikolog untuk ngobrolin tentang masalah ini gitu. Kita atau aku gitu ya disarankan untuk ngejurnal tadi, memvalidasi perasaan, sekedar bercerita gitu ya, apa yang sudah dilalui hari ini, seberapa berat tantangan hari ini, seberapa berhasil sudah kita melewati hari ini gitu, sudah berterima kasih belum sama diri sendiri gitu. Itu penting juga ya, kadang-kadang kita lupa mempuk-puk dan terima kasih sama diri sendiri ya kan gitu. Iya betul. Oke, jadi kesehatan mental ini bukan berarti menjadi penghalang kita untuk mengenali diri ya Kak ya. Betul sekali. Jadi kesehatan mental ini ya berasal dari perasaan yang diabaikan, disepelekan gitu ya. Kita tidak bisa seperti anak kecil tadi yang jatuh tadi, kita tidak bisa mengekspresikan. Benar. Gitu atau ya. enggak gini nak, untuk orang tua yang kebetulan otoriter ya, karena aku kan juga kemarin ataupun sekarang masih berproses untuk belajar tidak otoriter sama anak gitu ya. Semisal anak nih kayak aku pengen main, nggak boleh. Wah itu kan perasaannya
langsung kayak kok dipatah sih, kok nggak boleh sih, kenapa gitu. Iya. Pas ditanya kenapa, pokoknya nggak boleh, titik, nggak ada pokoknya. Kalau mama bilang enggak, ya enggak gitu. Oke. Tanpa diberikan penjelasan, Iya. misalnya ya nanti kamu sakit, nanti ini panas loh nak gitu, nanti bisa sakit, demam gitu. Padahal kan bisa tuh dijelasin, tapi ya udah keburu emaknya marah-marah ya, jadi otoriternya keluar gitu. Iya, itu sering banget sih ya Kak ya, maksudnya kita ngelarang anak tapi nggak dijelasin alasannya kenapa gitu. Betul gitu. Oke, jadi semoga sudah terjawab gitu ya pertanyaan dari Muhammad Abe tadi. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Nagita Nadine. Oke, ini lumayan panjang ya. Iya, dan agak berat kayaknya pertanyaannya nih. Oke, apakah tantrum pada anak seringkali dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan mereka mengontrol emosi? Padahal bisa jadi ada faktor-faktor lain seperti ketidakmampuan berkomunikasi atau pengaruh dari lingkungan. Nah, menurut Anda, apa saja faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi seorang anak dalam mengungkapkan emosinya lewat tantrum? Dan bagaimana cara orang tua atau pengasuh sebaiknya memahami serta merespon kondisi ini dengan lebih tepat? Oke, satu pertanyaan dulu berarti ya. Yang di bawah belum nanti belum. ya. Oke, yang atas tadi adalah tentang masalah anak tantrum gitu ya, dengan ketidakmampuan anak mengontrol emosinya. Betul, artinya anak belum kenal bagaimana cara untuk mengontrol emosi, dan kita juga harus tahu tantrumnya itu datang dari mana. Kalau tadi disebutkan tentang ketidakmampuan berkomunikasi atau pengaruh dari lingkungan gitu ya, biasanya kalau dari yang pernah saya alami nih nak, anak saya itu kan speech delay. Jadi keterlambatan bicara gitu atau gangguan bicara gitu ya, dan baru bisa ngomong secara runut itu kelas 5 SD. Nah, jadi selama yang pertama. Nah, jadi sudahlah anaknya tidak suka keramaian gitu ya. Jadi sangat sulit untuk bisa melatihnya secara bahasa gitu. Akhirnya ya lagi-lagi kita temu psikolog gitu ya. Ini anaknya speech delay, harus digimanain gitu, harus di treatment seperti apa gitu. Nah, dan biasanya untuk anak-anak dengan speech delay ini, mereka kan nggak bisa mengungkapkan apa yang dia pengen gitu ya nak ya. Anak aku tuh kalau misalnya dia pengen minum susu gitu, dia selalu bilang cucu masih bisa karena. Tapi kalau misalnya dengan kalimat yang lain gitu ya, dengan kalimat yang lebih berat, misalnya dia nggak suka nih dengan keberisikan ini gitu, dia nggak bisa bilang gitu. Ya otomatis misalnya ya cuma tantrum. Apalagi kalau misalnya ibunya gitu ya main handphone aja, bentar dulu nak, selfie dulu lagi ngumpul bareng teman gitu, atau nggak ketemu gitu sama temen reunian dulu di kondangan gitu. Wah makinlah gulung-gulung tantrumnya gitu. Nah ini yang harus kita kenali gitu ya. Selain itu juga si faktor lingkungan bisa mempengaruhi tadi, karena sifat bawaannya mungkin nggak suka terlalu keramaian gitu ya, atau mungkin cuacanya lagi panas, nah anaknya nggak suka terlalu gerah gitu, atau nggak mungkin ruangannya terlalu dingin nih, kayak misalnya tempat siaran nih gitu ya, kan ada ya orang-orang yang nggak tahan dingin gitu, nggak tahan dingin gitu. Terus juga kita harus lihat juga ini anak tantrumnya kenapa, kebutuhannya sudah terpenuhi belum, makannya udah belum, atau jangan-jangan istirahatnya kurang. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih yang harus kita analisa gitu ya, bahasanya kita analisa, kita lihat gitu ya, kita pantau anaknya nih kenapa gitu, dan harus gimana meresponnya ketika kondisi ini terjadi. Kalau yang pernah aku lakukan itu adalah, dan pernah diajarkan juga sama psikolog yang dan terapis yang menangani anak aku yang speech delay ini, dan kebetulan juga rawan sekali tantrum gitu ya, kita duduk mensejajarkan diri dengan anaknya. Karena kan badan kita lebih besar ya, jadi kita duduk mensejajarkan diri gitu. Kalau ditanya anak kenapa, kadang-kadang dia suka bingung, iya kenapa ya gitu. Kadang-kadang ya udah kita dengarkan saja dulu dia nangis, kita peluk dulu gitu. Perlu dipeluk nggak gitu? Biasanya anak akan lebih mudah tenang, atau enggak bawa ke tempat yang lebih sepi gitu. Di pojokan misalnya gitu, kita biarkan dulu dia nangis sampai ya capek lah gitu, selama nggak meraung-raung gitu ya, dengan mungkin dikasih pemahaman bahwa boleh nangis, boleh marah gitu ya, tapi jangan ngamuk-ngamuk gitu, boleh
boleh kecewa akan sesuatu tapi nggak boleh rusak barang misalnya gitu. Apalagi kan kalau misalnya di minimarket nih ada yang kemarin viral tuh di sosial media gitu ya, anaknya tantrum terus mecah-mecahin botol di market gitu. Nah hal-hal seperti itu kan juga harus kita berikan pemahaman pada anak gitu. Boleh marah tapi marah-marah jangan gitu. Dan ini juga berlaku sama kita orang tua ya. Saya jadi berefleksi hari ini bahwa sebagai ibu yang pemarah gitu ya, saya boleh marah tapi juga jangan marah-marah gitu. Seperti itu. Sudah terjawab ya? Tadi bagaimana cara orang tua atau pengasuh sebaiknya memahami serta merespon. Sudah tadi ya Kak? Iya. Oke, lanjut di bawahnya masih sama ya. Ini dari Nagita Nadine. Apakah ada hubungan yang jelas antara durasi paparan media digital dengan gangguan perkembangan bahasa pada anak usia 5 tahun atau faktor lain nih seperti genetik atau lingkungan yang lebih berpengaruh? Nah, oke. Kembali berefleksi dengan cerita sendiri ya ini karena Gita. Jadi anak saya itu speech delay gitu ya, mengalami gangguan perkembangan bahasa atau gangguan bicara itu sebenarnya baru disadari 2,5 tahun. Di usia 3 tahun sih awal-awal sadar tapi denial gitu, jadi melakukan penolakan dulu. Enggak kok nanti juga bisa ngomong, biasanya ibu gitu tuh. Enggak, anak tetangga juga bisa ngomong, burung aja bisa ngomong, masa anak saya nggak bisa ngomong. Nah, biasanya gitu kan. Nah akhirnya menerima dan mengamini bahwa ternyata ini memang mengalami keterlambatan bicara gitu ya. Kita istilahnya tatap muka akhirnya gitu ya, ketemu sama psikolog, ketemu sama psikiatri, terus juga dokter anak tumbuh kembang gitu, yang ternyata memberitahukan bahwa memang durasi paparan media sosial atau paparan digital gitu ya, bukan media sosial kan kalau anak-anak gitu ya, misal kayak tontonan atau game gitu, itu ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi selain juga genetik. Nah gitu, jadi memang ada genetiknya karena dari almarhum abang saya tuh mengalami juga speech delay. Nah gitu, jadi baru bisa ngomong lancar itu di usia 6 tahun. Nah anak saya kan udah 3 tahun tuh, sampai usia 4 tahun, 5 tahun masih belum lancar tuh. Akhirnya kita stop semua gawai termasuk TV. Ada perkembangan ada, tapi karena faktornya genetik gitu ya, artinya latihannya dan juga treatmentnya akan lebih usaha kerja keras gitu istilahnya. Jadi nih teman-teman juga mungkin Mitra Amandit nih yang sekarang membersamai anak batita gitu ya, sangat dihindari sekali penggunaan gawai gitu di bawah 1 tahun. Karena kejadian anak saya yang memperparah setelah genetik itu adalah ibunya kan sok-sok mau bilingual gitu nak. Iya kan, mau ngajarin anaknya bahasa Inggris semenjak dini sekali, kebetulan dini banget gitu. Lah anak kan bayi gitu ya, dikasih tonton warna-warni gitu, anteng dong. Sementara ibunya beberes, cuci masak selesai, anaknya anteng. Wih, dalam hati mah pinter amat anak saya ini gitu ya nak ya. Nggak taunya nak memperparah ternyata si speech delay itu gitu. Belum lagi kemampuan bilingualnya gitu ya, yang juga menjadi indikasi tambahan lah istilahnya. Yang menyebabkan gangguan perkembangan bahasa ini. Jadi kalau istilahnya orang tua nih yang sekarang mungkin dengar gitu, yang mau sosok bilingual, nanti dulu bahasa ibu dulu diajarin, nanti dia mah kalau udah besar gitu ya bisa diajarin bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol kok gitu, kalau memang kemampuan linguistiknya bagus gitu ya, kecerdasan utamanya adalah linguistik gitu. Tapi kalau untuk anak di bawah 1 tahun sebaiknya tidak disarankan untuk penggunaan screen time berlebihan. Ya kalau bisa janganlah gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita biarkan anak main HP sendirian nggak boleh ya Kak ya, walaupun itu bisa kita lagi kerja, lagi siapin apa di rumah gitu. Bener, jadi kayak babysitter instan gitu, nggak dibayar kan, cuman bayar kuota gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau dari dokter psikiatri gitu ya, atau nggak psikolog juga pernah bilang ini, karena yang ada di gawai itu adalah komunikasi satu arah. Nah, jadi kan mereka cuma nonton tuh, diberi asupan gitu ya, tontonan lagu misalnya atau enggak pembelajaran gitu. This is white, this is red gitu. Wah keren banget kan, anaknya anteng. Oh iya warna merah gitu, dalam hatinya wow bagus sekali gitu. Tapi nggak pernah dirangsang untuk bisa komunikasi 2 arah. Nah ini yang menyebabkan biasanya gangguan bicara jadi makin parah.
Oke, kalau misalkan ditemenin sama orang tuanya, misalkan jadi ada obrolannya tuh. Boleh. Komunikasinya boleh. Boleh, tapi tetap saya tidak menyarankan untuk anak di bawah 1 tahun. Oke. Jadi lebih baik jangan, karena anak kedua setelah 1,5 tahun kita kasih gawai termasuk TV. Oke. Jadi 1,5 tahun ya. gitu. Jadi dan kemampuan linguistiknya juga emang jauh berkembang pesat gitu. Oke, jadi kakak mau ambil pengalaman nih dari anak pertama. Betul. Jadi ini based on pengalaman juga ya kakak-kakak. Apa istilahnya, penggunaan digital itu tuh bagus, tapi juga ingat ada sisi negatifnya. Iya, betul. Oke, jadi buat Nagita Nadine semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, jadi untuk ini lanjut lagi ya Kak ya. Untuk seberapa besar peran pengalaman masa lalu nih dalam membentuk kepribadian kita Kak? Oke, nah kalau sifat bawaan tadi kan bawaan lahir, nggak bisa diubah gitu ya. Misalnya emang anaknya nggak suka panas, anaknya nggak suka dingin gitu, terlalu terganggu dengan dingin, atau nggak misalnya anaknya memang anteng gitu, bawaannya dari lahir kan ada bayi yang anteng banget, tapi ada yang suka gerak banget gitu, bayinya aktif gitu. Nah itu nggak bisa diubah. Tapi kalau misalnya karakter itu kan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah berpengaruhnya dari mana gitu? Bisa dari pengasuhan masa kecil. Inilah kenapa juga terjadinya si mental health itu tuh. Ya tadi kita udah bahas ya, dari kecil udah jangan nangis, nggak usah nangis. Padahal hatinya lagi sedih, kok masa nggak boleh nangis gitu. Itu kan adalah istilahnya bukan kesalahan sih, maksudnya kayak hal-hal yang terjadi di masa lalu gitu ya, yang menjadikan kita hari ini gitu. Jadi biasanya kalau dikenal di anak Gen Z gitu ya, inner child gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya setiap pengasuhan itu tuh ada aja luka pengasuhannya gitu. Nah luka-luka pengasuhan masa lalu ini nih yang harus juga kita sadari. Nah kadang-kadang kita nggak sadar kan, perasaan kayak hidup di keluarga bahagia aja gitu, kayak di keluarga cemara gitu. Nggak taunya ternyata pengasuhan masa lalunya ada yang terluka. Bukan berarti harus dari orang tua, ayah dan ibu, tapi bisa dari om dan tante loh nak. Bisa juga ya, bisa dari masih keluarga rings oh ya bener, bisa dari nenek. Jadi hati-hati gitu. Ini juga kembali refleksi pengalaman saya gitu ya. Aku tuh kan badanku tinggi ya. Jadi Mitra Manit aku tuh cukup tinggi gitu, jangkung dulu, kurus jangkung gitu ya. Dan selalu kalau di keluarga inti itu tuh dibilang kutilang atau enggak ya si jangkung lah dibilangnya, punya gelar nama, atau enggak si tiang listrik datang katanya gitu. Akhirnya secara tidak sadar postur badanku bungkuk. Nah setiap foto aku pasti agak ngebungkuk gitu, biar nggak kelihatan tinggi daripada teman-teman lain yang ada di foto. Dan ternyata itu adalah salah satu bekas dari terlukanya aku diberi label. Gitu. Terus ini nih juga yang ternyata disadari gitu ya. Aku kan dibesarkan oleh ibu tunggal. Nah, ayahku kan meninggal di usia TK lah ya, 5-6 tahunan gitu. Nah, otomatis kan si figur ayah itu tuh kan ada kekosongan walaupun digantikan dengan beberapa figur, misalnya kayak kakak laki-laki atau om gitu ya, atau enggak kakek gitu. Nah, tapi kan beda rasanya gitu. Beda. Nah, jadi akan kalau dulu gitu ya, sebelum nggak kenal sama diri, aku tuh akan lebih gampang terbuai sama rayuan cowok-cowok gitu. Gitu. Bukan berarti banyak ya Mitra Manit, tapi maksudnya ini bisa jadi catatan juga buat teman-teman nih yang mungkin dulunya dibesarkan dengan kurangnya figur ayah. Teman-teman Mitra Manit yang perempuan gitu ya, kita akan lebih rawan untuk bisa terjebak dengan love bombing ya kalau bahasanya sekarang gitu, dengan buayan, dengan gombalan gitu, padahal semuanya omong kosong belaka gitu. Nah jadi ini tuh bahaya banget gitu, hal-hal seperti ini tuh yang kalau kita nggak kenal sama diri kita gitu ya, bisa jadi bahaya gitu. Terus juga kalau kita nggak kenal sama diri kita secara karakteristik gitu ya, yang dibentuk dari lingkungan terutama gitu, kita akan lebih mudah terombang-ambing. Nah, diajakin teman misalnya gitu ya, nauzubillah min zalik gitu ya, teman-teman BNN nih biasanya punya PR gitu ya, dengan obat-obatan terlarang gitu, jadi terjebak di sana gitu. Terus pergaulan bebas yang seperti itulah. Nah
Oke, hal-hal jadi penting seperti banget itu. gitu ya untuk kita mengenali diri supaya kita tidak terpengaruh oleh lingkungan gitu ya, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan baik gitu ya Betul, Kak ya. betul sekali. Oke. Dan ini nak, si luka pengasuhan masa lalu dengan seringnya diberi label kayak aku tadi tuh, biasanya akan secara tidak sadar memberi label kembali dengan anak-anak di sekitar. Oke. Atau misalnya dengan anak aku sendiri ya, karena aku dulu sering diberi label macam-macam kan, si ceriwis lah karena emang bawel gitu ya. Apa kalau jarang tuh, Cariteo nih neng ini si lantih jar kayak itu loh. Nah jadi aku akan secara nggak sadar ngasih label ke anakku. Misalnya nih sama yang cowok gitu ya, si bawel nih aku bilang gitu, si bawel atau enggak si gembeng gitu, kalau di bahasa Jawa itu gembeng, si cengeng gitu. Padahal memberi label itu ternyata juga bisa melukai perasaan anak ternyata secara tanpa istilahnya alam bawah sadarnya ternyata. Oke, kalau misalkan si anaknya fine aja, suka aja dengan label itu tuh gimana Kak? Ini harus dicari tahu bener-bener suka atau emang terlihat suka aja biar diterima. Kadang ada anak-anak yang emang kalau nih ada label juga kan yang terbaru nih pick me gitu. Pengen diperhatikan orang lain, pengen selalu jadi center of attention gitu. Jadi di tengah-tengah nih pengen selalu menjadi pusat perhatian orang lain gitu. Jadi apapun yang diberikan orang lain biasanya dia akan senang-senang aja padahal hatinya enggak gitu. Kadang-kadang suka gitu. Atau enggak misalnya ada orang yang suka flexing gitu. Mungkin dulu keberadaannya nggak diakuin nah. Jadi ya itu ya teman-teman harus mulai peka dan istilahnya harus mulai menghargai perasaan orang-orang di sekitar kita, semisal pasangan, anak-anak apalagi gitu ya yang masih bertumbuh nih gitu. Karena siapa tahu dari mulut kita kadang-kadang yang suka jahat ini gitu ya ternyata memunculkan luka-luka pengasuhan yang nantinya juga akan jadi membentuk mereka di karakter yang agak mengarah ke negatif akhirnya. Iya betul. Oke Mitra Ahmad, ini sudah banyak banget pembahasan kita pada hari ini. Kita jeda dulu ya sebelum kita lanjut, kita kasih nafas dulu buat Kak Eci. Oke, jadi buat Mitra Ahmad yang masih mau bertanya silakan saja di kolom komentar kita baik di Facebook maupun TikTok. Atau bisa juga telepon langsung di 0812 11 12 2939. Tapi kita jawabnya nanti ya setelah jeda berikut ini. Tetap di 93,9 Amanit FM.